Assalamualaikum sahabat. Dalam kisah ini, aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30 sampai 45 tahun yang lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Selamat mengikuti. Tanggal, bulan, dan tahun di cerita ini adalah hal yang sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Janji Darah bagian 9, Brahma Kumbara. Mengetahui Om Hardi keluar dari rumah, aku pun keluar dari persembunyianku. Aku ketuk pintu rumahku, tapi aku tak mau masuk. Aku panggil ibuku, "Mak, mak, mak," kataku lirih. Tapi aku tak mau masuk walaupun aku tahu pintu tak dikunci. Aku pulang seperti membawa beban kekalahan yang besar. Ibuku membukakan pintu dan melihat diriku berdiri terpaku. Beliau menyuruhku masuk. Karena aku masih berdiri, beliau menghampiriku dan memelukku. Tapi aku tetap berdiri. Aku akhirnya dibimbing ibuku masuk. Badanku terguncang-guncang menahan tangisanku. Aku merasa seperti tentara yang lari dari medan pertempuran, pulang dengan membawa kekalahan. Ibuku membimbingku masuk, menyuruhku duduk dan memberiku minum. Ibu mengambilkan nasi untuk makan malam. Aku tak mau makan maupun minum. Aku masuk ke kamar dan membenamkan kepalaku di bantal. Ingin aku memeluk bantal dan kasur dan membiarkan diriku tenggelam ke dalamnya. Aku melingkarkan diriku, sedu-sedanku tak mau berhenti. Suatu saat aku benar-benar akan pergi dan tak akan kembali ke rumah ini, bisikku dalam hati. Aku terus memandang ujung tiang yang tinggi menjulang di hadapanku. Langit merah saga, warnanya menyertai suasana hatiku. Di ufuk matahari mulai tenggelam di antara kabel-kabel yang bersambung-sambung. Matahari tenggelam di Selat Sunda dengan memancarkan warna oranye. Aku tersadar dari perjalananku ke masa silam 9 tahun yang lalu. Dulu pernah ingin kabur dari rumah, ingin jauh dari kampung halamanku. Sekarang aku telah benar-benar jauh dari kampung halaman. Di pondok pesantren tempat aku belajar, masih terbayang wajahku di usia 10 tahun di simpang Parit Gadang. Aku tersadar, sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang dari masjid pondok. Aku berlari menuju asrama kemudian langsung ke pondok. Bila aku terlambat, aku tentu akan dapat masalah. Kekhawatiran terlambat, aku tak sempat lagi mandi. Aku bergegas ke masjid diiringi syair Abu Nawas. Malam harinya santri-santri sangat bergembira. Besok mulai libur dan mereka boleh pulang ke kampung halaman masing-masing. Besok adalah hari yang sangat meriah. Orang tua murid akan berdatangan menjemput anaknya. Suasana libur di pondok disambut seperti hari raya. Malam hari semua santri sudah memasukkan barang-barang ke dalam koper. Tidak ada yang bersedih malam itu. Aku tak begitu gembira menyambut libur pertamaku di pondok. Karena aku tak tahu mau kemana. Kampungku terlalu jauh dan belum saatnya aku pulang kampung. Malam itu aku berkumpul dengan teman-teman kelas 1A eksperimen. Aku dengar mereka mempunyai rencana liburan bersama. Karena aku tak punya rencana mau kemana, mereka mengajakku untuk pergi camping di daerah puncak. Tawaran itu aku terima dengan hati gembira. Hari libur pertama adalah hari raya bagi semua santri. Orang tua santri telah berdatangan dari pagi. Mana yang orang tuanya sudah datang langsung melapor ke keamanan pondok, kemudian langsung pulang. Kesibukan itu terjadi dari pagi sampai siang. Aku dan beberapa teman yang memang tak dijemput orang tua, kami naik becak ke Jalan Raya Jakarta Merak. Tiba di Jalan Raya, kami naik bus ke Kalideres, Jakarta Barat. Dari Kalideres,
kami naik bus kota ke daerah Muara Angke. Di sana kami bermalam. Tapi teman-temanku tampaknya ahli. Mereka mempersiapkan semua dengan cekatan. Aku bersyukur selama di pondok dapat sahabat-sahabat yang baik dan pintar, teman sekelasku. Jadi aku ikut saja. Esok harinya kami naik bus menuju daerah puncak. Rombongan kami 8 orang. Lokasi perkemahan kami sudah diatur oleh salah satu orang tua santri. Tempatnya Desa Laksana Mekar di antara Bogor dan Bandung. Kami sampai di lokasi perkemahan. Bukan perkemahan resmi, tapi hanya tanah kosong milik penduduk kampung. Pemandangan daerah puncak memang sangat menawan. Kami mendirikan tenda 2 buah di antara lembah dan bukit. Bumi terbentang hijau bergelombang. Dekat mau maghrib tenda kami sudah selesai. Temanku menebarkan garam di sekeliling tenda. Yang lain mulai memasak nasi dan lauk. Merasa waktu maghrib telah datang, salah satu di antara kami azan. Lalu kami sholat berjamaah. Selesai sholat, kami mengaji bersama-sama. Tak lama kami mengaji, kami merasa ada yang mengawasi kami dari jarak yang tak terlalu jauh. Kami terus mengaji sampai selesai. Temanku yang pemberani menghampiri orang tersebut. Karena didekati, bapak yang dari tadi memperhatikan kami justru mendekat. Kami pun mempersilahkannya duduk di tikar tempat kami sholat tadi. Ternyata si bapak adalah kepala desa Laksana Mekar. Dia dapat telepon dari seseorang dari Jakarta supaya mengawasi kami. Yang menelpon itu adalah ayah salah seorang dari temanku. Kepala desa itu sudah lama memperhatikan kami. Dia mengatakan terkesima melihat yang apa kami lakukan. Biasanya yang camping di daerah ini adalah rombongan dari Jakarta. Laki-laki perempuan campur dengan pergaulan yang tidak cocok dengan budaya kampung. Selain budaya yang mereka bawa tidak cocok, mereka terkesan membuat kebisingan dan tidak menjaga kebersihan dan ketertiban. Melihat kami azan, sholat berjamaah dan mengaji, beliau begitu terkesima, merasa seperti melihat para malaikat sedang beribadah. Damai hati saya, dek. Terharu, kata bapak kepala desa pada kami dengan berkaca-kaca. Kami berterima kasih atas kehadiran bapak itu. Beliau memastikan kami aman di desanya. Kalau ada perlu apa-apa, dia bersedia membantu kami. Kunjungan dan pembicaraan itu membuat kami merasa bangga menjadi santri. Malam semakin larut. Udara pegunungan menerpa tenda kami. Anugerah Allah yang Maha Kuasa. Selesai sholat Isya, kami menyantap hidangan yang kami masak. Ada di antara kami yang membawa gitar dan kami pun bernyanyi lagu-lagu pramuka yang kami pelajari di pondok. Malam mulai larut. Kami pun tertidur dengan pulas. Subuh sekali kami sudah bangun, walaupun kami jauh dari pondok, tapi bangun pagi dan sholat berjamaah tetap menjadi kebiasaan kami. Selesai sholat kami tunggu hari agak terang. Kami melakukan hiking, menelusuri bukit dan lembah. Benar-benar suasana yang indah dan nyaman. Puas hati merasakan suasana pedesaan. Kami juga berkunjung ke daerah penduduk-penduduk desa untuk silaturahmi. Mereka menerima kami dengan ramah. Tak lupa kami mampir ke rumah kepala desa dan berterima kasih. 3 hari 3 malam kami di desa Laksana Mekar. Sebuah pengalaman yang mengesankan. Selesai acara camping, kami berdelapan ada yang pulang ke kampung halamannya. Semua yang rumahnya di Jawa Barat dan Jakarta pulang ke rumah. Yang kampungnya di Sumatera kembali ke pondok. Aku sebenarnya punya banyak keluarga di Jakarta. Keluarga sepupu atau keluarga satu nenek atau nenek dengan nenek yang bersaudara. Namun waktu itu aku lebih suka kembali ke pondok bersama teman yang sama-sama dari Sumatera sepertiku. Semester kedua di pondok kulalui dengan perasaan lebih tenang. Aku pupuskan ambisiku untuk mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Itu seperti masa laluku. Aku terima diriku sebagai santri yang biasa-biasa saja, tak menonjol dan tak istimewa. Di pondok ada beberapa santri yang punya radio, walaupun secara resmi itu tak diizinkan. Tapi setahuku juga tak ada larangan. Santri yang punya radio juga tak banyak, hanya hitungan jari saja. Radio itu biasanya hidup di jam-jam tertentu saja.
Jam sore antara usai sholat asar dan sebelum azan maghrib. Acara yang sering didengarkan adalah serial Sahur Sepuh. Cerita seorang raja di kerajaan Madangkara. Kerajaan yang penuh dengan para pendekar. Rajanya bernama Brahma Kumbara. Adiknya bernama Mantili. Dan anak sang raja bernama Raden Bentar dan Prabu Buanapatih. Serial ini sudah aku gemari sejak masih di kampung, juga ketika aku kos di Bukit Tinggi. Ketika ada santri yang gemar serial tersebut, aku pun ikut nimbrung dengan beberapa santri lain yang punya hobi serupa. Jadilah itu sebuah hiburan kami di pondok. Suatu hari kakak kelas 5 bernama Kak Ikhwan yang mengajar sore di kelas kami bercerita tentang Wali Songo yang juga mempunyai kemampuan seperti pendekar-pendekar Sahur Sepuh. Kalau cerita Sahur Sepuh cuma rekayasa, tapi Wali Songo memang mendapatkan karamah dari Allah. Wali Songo mempunyai amalan-amalan yang membuat mereka sakti. Sebagian teman di kelasku menganggap cerita Kak Ikhwan seperti mendengar dongeng Sahur Sepuh, tapi sebagian lagi ada yang tertarik. Dan untuk yang tertarik ini, Kak Ikhwan terus memperdalam ceritanya. Dia berkata ada orang kebal, ada orang yang bisa melayang di atas air, bahkan yang bisa terbang. Itu semua bisa dipelajari dan ada bukunya. Aku tak begitu yakin apakah itu cerita isapan jempol atau kakak itu benar-benar serius. Aku bertanya pada kakak itu, apakah bukunya benar-benar ada? Dia kaget aku serius dan bertanya lebih detail. Ada bukunya, tapi tak semua orang bisa mengamalkannya, katanya. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang bertapa di pinggir sungai, sampai tumbuh lumut di wajahnya. Itu terlalu sulit untuk orang awam, jauh dari kemampuan santri seperti kami. Diam-diam malamnya aku menemui Kak Ikhwan di kamarnya. Aku bertanya apakah bukunya benar ada dan aku ingin membacanya. Dia agak kaget juga ketika aku menanggapinya serius. Aku penasaran saja kak, tapi bukunya boleh dibacakan, kataku. Dia meminjamkan buku itu padaku. Buku itu biasa saja. Ada cetakan penerbitnya dan tahun cetaknya belum lama. Dia membeli di toko buku terbesar di Senen, Jakarta Pusat. Aku hanya boleh meminjamnya semalam. Malam itu ku baca bukunya, banyak ilmu yang aneh-aneh dengan amalan-amalan yang tak akan mampu dilaksanakan oleh santri. Namun aku tertarik dengan salah satu judul, ilmu kebal, tahan pedang dan tusukan senjata tajam. Aku pelajari amalan-amalannya dan aku catat dalam bukuku. Malam itu juga buku itu aku kembalikan. Tertulis dalam buku itu bacaan-bacaan dengan bahasa Arab seperti zikir dan doa-doa. Harus diamalkan setiap selesai sholat. Tambah sholat hajat dengan puasa 21 hari berturut-turut. Puasa 21 hari berturut-turut itu berat bagiku. Kemudian lagi ada keterangan boleh dicoba 1 minggu. Akan berhasil bila dilaksanakan sungguh-sungguh. Ini boleh juga. Aku dapat alasan untuk mencobanya karena amalannya adalah puasa. Bukankah puasa memang dianjurkan? Banyak santri yang puasa Senin Kamis. Puasa 1 minggu rasanya aku bisa. Zikir dan doa-doa setiap selesai sholat itu sudah biasa. Itu sudah biasa juga aku lakukan. Aku hanya menambah durasi zikir dan doaku setiap usai sholat. Terakhir adalah sholat malam. Aku juga sudah biasa sholat tahajud. Walaupun berat, aku tertarik untuk mencobanya. Walau aku tak menjadi kebal karena amalan itu, tapi sholat dan puasa kan ibadah, pikirku. Pada hari yang aku niatkan, diam-diam aku melakukan amalan tersebut. Aku berharap tak ketahuan karena sedang mencoba sesuatu yang berbeda. Memang tidak ada yang ketara, karena orang sudah biasa melihatku berdoa lama-lama selesai sholat. 1 minggu amalan itu aku lakukan, berharap aku bisa sakti seperti Brahma Kumbara. Walau aku sendiri tak yakin. Tapi aku mencoba dan benar-benar melakukannya. Aku harus mencoba. Bila berhasil, aku akan kebal. Tak berhasil, aku tak rugi apa-apa. Seminggu amalan itu aku lakukan dengan sungguh-sungguh.
Walaupun hatiku ragu, tapi kemampuan mencobaku tak mau surut sedikit pun. Tapi kemauan mencobaku tak mau surut sedikit pun. Sungguh aku puasa. Seminggu aku puasa. Seminggu sholat hajat setiap jam 12 malam. Aku usahakan tak mencolok santri lain kalau aku puasa setiap hari. Zikir dan doaku rata-rata setengah jam setiap selesai sholat. Sholat malam pada waktu semua santri di kamarku sudah tidur. Hari ke-8 aku tidak puasa lagi. Selesai sholat asar, aku kembali ke tempat favoritku. Di sawah membentang di bawah tiang-tiang listrik di belakang pondok. Tempatku menyendiri dan mengatur strategi hidup. Aku membeli pisau silet dan membawa buku agendaku. Sama seperti aku membuat janji darah di pondok akbar. Tapi kali ini aku tidak berjanji apa-apa. Aku hanya penasaran apakah aku menjadi kebal dengan amalan itu atau tidak. Aku duduk di bawah pohon tempat biasanya aku duduk. Pisau silet di tangan kanan, aku menghela napas dalam-dalam. Lalu kuiriskan ke jari kiriku. Sret. Ujung jariku bercucuran darah. Aku memberi obat merah di jariku dan menutupnya dengan Handyplus. Sudah kupersiapkan sebelum aku kesini. Ada perasaan kecewa, ada perasaan puas, dan ada perasaan geli atau lucu. Kecewa karena aku tak jadi sakti seperti pendekar Brahma Kumbara di sahur sepuh. Puas karena aku sudah mencoba. Lucu karena aku merasa diriku agak sedikit aneh. Aku merasa lucu karena aku ingat cerita Nabi Muhammad di perang Uhud. Nabi Muhammad hampir tewas di Bukit Uhud. Beliau luka parah dan berdarah-darah. Rasulullah diselamatkan oleh seorang sahabat yang menjadikan dirinya sebagai perisai untuk Nabi. Sahabat itu tewas sementara Nabi Muhammad terselamatkan, walau dengan luka yang parah dan berdarah-darah. Bila Nabi Muhammad saja bisa berdarah-darah, kenapa aku bisa kebal? Kemudian aku bisa tersenyum pada diriku sendiri. Aku merasa puas atas jawaban yang kucari sendiri. Istirahat dulu ya sahabat, kita sambung lagi di lain waktu. Masih ada beberapa episode lagi. Terima kasih telah menonton Sultan Malano Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.